IKADIN adalah organisasi yang bisa dibilang sangat tua. Sangat tua bukan berarti beruban dan tua renta peot, tapi IKADIN membuktikan bahwa tua itu sangat matang. Untuk membahas masalah IKADIN, terutama IKADIN Jakarta Barat, saya sedang bersama dengan abang saya yang tulangnya besi dan uratnya kawat, yaitu Abang Ardian Rizaldi, SH, yang sekarang lagi tesis tapi nggak selesai-selesai, ya nanti kita tanya ya, kapan selesainya. Apa kabar Abang dah? Baik. Susah loh nemuin beliau ini. Enggak, gampang lah. Kan waktu itu kita ketemu. Itu karena di Semarang, langsung ditodong kapan gitu kan. Jadi makanya dia udah nggak bisa. Dan kami mengganggu waktu beliau itu sampai di alam mimpi. Makanya beliau menjawab kru hukum ID, Irma itu dijawab hanya biasanya susah ya. Karena itu sudah diganggu dalam mimpi. Ya. Bang, tanpa membuang waktu banyak, ini kita pemanasan dulu nih sebelum karena beliau kan dikenal cepat ceplosnya tapi harus dipancing katanya Kak Alam. Ya kali-kali ya, itu kan penilaian orang ya. Tapi kita sambil santai ngobrol nih Bang. Masalah kan Abang kalau bahasa gaulnya itu insan itu biasanya ibarat kata IKADIN itu satu kompleks perumahan Akamsi kan. Anak kampung sini kan gitu. Jadi sudah mendarah daging IKADIN itu. Yang kita kenal bahwa IKADIN adalah aliran keras. Organisasi pejuang. Organisasi pejuang, aliran keras, dan yang sangat fatsun dengan perintah dari organisasi. Mau dibelokin nggak bisa kalau IKADIN. Dan juga termasuk juga organisasi yang kalau Munas pasti ribut juga IKADIN juga kan? Enggak juga. Oh, enggak juga enggak ya? Juga. Jangan selalu didentikan dengan ribut, kita enggak. Kita kalau memang udah ada dasarnya kita ikutin dasarnya. Terutama wejangan dari Prof. Oha, penasehat di DPP IKADIN, juga Ketua Umum Pradi kami. Beliau selalu bilang gini, kalau untuk IKADIN itu silahkan kalian mau berargumentasi silahkan, tapi mau keras mau apa itu bebas. Tapi kalau ada begitu, kelas terbang terus gitu. Oh, itu kan kayaknya enggak. Tapi gini, itu kan namanya di dalam tim. Tapi begitu sudah diputuskan, kita harus hormati keputusan itu dan keluar kita bawa satu. Itu yang selalu saya pegang. Gitu loh. Dan itu memang Bang Jutek juga dari Bandung itu mengatakan seperti itu, dan saya juga kenal dengan Pak Dardam juga dia apa yang sudah diputuskan di organisasi selalu fatsun ya. Ya, betul. Itu harusnya seperti itu. Tapi sebelum itu menjadi suatu keputusan, kita boleh memberikan pendapat, masukan. Mau ribut atau gimana? Ya keras, bukannya berantem ya. Keras itu boleh keras, tapi ya harusnya jangan baper. Jangan semua orang, nggak boleh ada yang baper. Kalau misalnya kita lagi adu argumentasi, tapi apa yang sudah diputuskan keluar ya harus satu. Itu sih yang saya selalu pegang itu. Tapi baper kan sekarang lagi zaman ya Bang? Itu kan di sinetron ya. Abang aja kan banyak yang baperin kan? Gimana? Gitu. Ya, kok saya banyak dibaperin? Nggak ada. Itu kan kata kamu, bukan kata saya. Aduh. Iya. Hampir terpancing. Terus Bang, IKADIN ini kan Abang kenal, IKADIN memiliki dedikasi yang sangat tinggi dan mempunyai standar yang turun-temurun dari generasi ke generasi, dari zaman bahula sampai sekarang itu dijaga. Apa menurut Abang dari sudut pandang Abang sebagai kaum milenial ya? Kan bukan kolonial kan? Bukan, kolonial milenial ya. Udah lewat. Dari kaum IKADIN yang milenial, apa yang harus dimiliki oleh seorang advokat yang lahir dari rahim IKADIN? Satu, harus idealis. Dua, kita sebagai pejuang, dan terutama harus memperjuangkan dan membela Pradi yang harus kita dukung, benar-benar harus kita dukung. Itu apapun itu ya, kalau IKADIN kan sudah pasti Pradi. Tapi kalau Pradi itu belum tentu IKADIN. Karena yang membentuk Pradi itu kan 8 organisasi pendiri gitu loh. Itu sih harus kita perjuangkan dan membawa apa yang menjadi jati diri IKADIN ya ada di Pradi gitu loh. Dan yang ketiga? Saya rasa sih itu. Ketiga apa ya? Itu harusnya cukup itu dulu.
yang ketiga vokal apa enggak gitu ya? Nggak usah, ya? nggak usah terlalu Nggak vokal. usah. Dan jangan baper gitu ya? Nggak usah. Ya itu kan gini. Yang Pancing lagi. yang paling utama sih harusnya yang memajukan ya Pradi dan Ikadin itu aja. Tuh, kalau masalah baper, udah itu masih itu aja. Saya mau mengutip katanya Bang Jutek Bongso, abang kita yang dari Bandung, Ikadin Bandung itu mengatakan bahwa Ikadin itu adalah penyangga Pradi. Salah satu penyangga Pradi. Bukan salah satu, sampai hari ini memang kita hanya penyangga tunggal pada Pradi, ya kita hanya Ikadin. Yang Gitu. tetap setia. Yang tetap setia dan nggak pernah mencelak mikir aneh-aneh ya kita. Itu hanya Ikadin kita ya, gitu loh. Bang, agak sedikit keluar dari Ikadin, tapi ini membahas masalah Ikadin. Ikadin kan itu masih stay tune di tracknya, yaitu sebagai yang melahirkan Pradi, dan dia masih tetap ada di sana sebagai kita bilang Bang Jutek mengatakan penyangga, atau kita mengatakan bahwa salah satu ibu yang melahirkan Pradi kan gitu. Nah, kalau menurut abang, apakah kan harusnya kalau Pradi udah lahir, organisasi lain harus minimal entah dibubarkan atau apa gitu. Nah, menurut abang, dari segi abang sebagai Ikadin, kenapa Ikadin harus dipertahankan? Ini sebetulnya Ikadin ini kita bukan mempertahankan, tapi kita lebih kepada satu organisasi pendukung kepada Pradi. Kedua, mungkin yang tidak mendapat kesempatan untuk menjadi pengurus atau apapun di Pradi ini bisa tempat belajarnya di Ikadin nih. Jadi sekarang ini saya lagi menerapkan kepada kader-kader rekan-rekan baru yang masih muda-muda yang baru saya rekrut. Saya bilang begini, tempatnya kamu belajar, kamu salah, kamu apapun ini di Kadin Jakarta Barat, di Kadin. Tapi kamu nggak boleh ada perasaan memusuhi atau apa, karena apa, tujuan kamu nanti akhirnya ke Pradi, gitu loh. Silakan kamu belajar di sini, nanti jangan sampai sikut-sikutan. Sikut-sikutannya di mana? Nanti di Pradi. Bukan, tapi jangan dipotong nih, jangan dipotong. Nanti termasuk itu silakan juga sikut-sikutan di sana. Untuk apa? Membela lah semua brotherhood. Ikadin ini juga ajaran dari Prof. Oha. Brotherhood kita Ikadin, ya kita saling bantu, saling apa? Untuk apa? Memperkuat kita di Pradi. Supaya apa? Pradi ini tetap dasarnya dan atau mungkin berpikirnya itu semua dasarnya dari Ikadin gitu. Ya kita bawa ini ke sana, kamu belajar di sini, di sana kamu udah nggak boleh salah. Bukan nggak boleh salah apa, kalau salah kan di Ikadin, ya di Ikadin dulu. Ini belajarnya, tujuan kamu tetap harus bantu Pradi. Itu jadi bukan di sini kamu mau cari tempat, mau cari apa nanti sikut sana, bukan. Sikut sana yang tidak sejalan dengan Pradi, bukan. Saya tadi udah bilang, kalau Ikadin sudah pasti Pradi. Kalau Pradi belum tentu Ikadin. Lah, sesama kita brotherhood Ikadin, pasti kan otomatis kita harus bela sesama kita dong. Ya kita saudara, hanya bukan saudara mau nyikut kita, ya kita sikut-sikutan, tapi hantem bukan. Ini istilah kasar saya ya, bukan sesama kita Ikadin. Kalau kita Ikadin, mukanya apa yang diputuskan Ikadin ya kita bela di sana. Nggak boleh menyimpang, itu loh. Itu yang harusnya orang di luar itu tahu dari sosok Bang Adrian ya, Pak Adrian ya, bahwa kita tuh jangan sikut-sikutan di rumahnya. Kalau mau perang ya lawan dari luar gitu. Ya harusnya seperti itu ya, karena memang saya nggak pernah punya tujuan dan nggak pernah punya ambisi untuk apalagi untuk melakukan suatu perbuatan tanda petik yang jelek atau apa, nggak ada kok. Saya nggak pernah ada buat pergerakan apapun yang saya lakukan itu. Tujuannya pasti kalau saya untuk mencari kader itu apapun itu, ini tempat kamu belajar, tempat kamu salah, apapun itulah, yang penting kalau kita salah, kita benar, ya udah kita tanggung bersama. Jangan ngejelek-jelekin orang, jangan apa, udah kita di sini aja. Itu yang saya ngomongin itu. Dan kalau nggak salah dulu Pak Julius Rizaldi juga ketua DPC Ikadin Jakarta Barat waktu beberapa tahun silam, dan sekarang sebelumnya Prof. Oha. Ya, Prof. Oha, Prof. Oto Hasibuan, Pak Julius. Dan setelah berapa masa anaknya itu kan jarang banget terjadi yang ketemu pas di Jakarta Barat gitu. Jadi emang kan kita bilang bukan anak pungut gitu kan. Ya emang ada anak pungut. Ya enggak gini. Sampai hari ini pun ya, itu kan kebetulan aja hak apa ya, kalau kita bilang saya mendapat kemudahan lah, privilege lah seperti itu kan. Tapi privilege itu kan juga harus kita
kita jaga, kita kembangkan, dan juga kita ya nggak boleh salah. Justru sebenarnya berat ini di Makin saya. berat ya? Berat karena di saya itu anggota saya, pembina saya itu boleh saya sebut. Boleh. Ada Prof. Oto Hasibuan, ada Pak Julius, ada Prof. Henry Yosodiningrat, ada Prof. Gayus, ada Prof. Fauzi Hasibuan, ada Pak Sutrisno, ada Sekjen Pradi, Bang Ade, ada siapa lagi? Ada Prof. Haris Artoledari yang baru. Terus Prof. Haris dari ya, Barat? baru mau. Kemarin aku tanya, Prof mau di sini? Mau gitu, karena beliau kan rumahnya di Jakarta Barat, kantornya Jakarta Pusat. Dia terus ada siapa lagi, banyak, ada Pak Haren, ada siapa, semua rata-rata di DPN, Pak Julan Main Aziz, ada di saya semua. Ya, Barat itu ya, memang dikenal melahirkan banyak tokoh ya. Dan masih hari ini masih ada semua di Kadin Jakarta Barat, di Kadin ya. Itu di Kadin mereka nggak pernah keluar dan tidak pernah menyatakan keluar dari Kadin Jakarta Barat, masih ada di sini semua. Itu. Sehingga macan organisasi, kan Abang tuh memimpin para macan organisasi, artinya kan harus jadi pawang yang baik nih. Nah, bukan pawang, mereka pembina. Kalau saya salah, saya jadi binasakan oleh mereka. Itu yang saya mesti hati-hati gitu. Nggak. Jadi saya menempatkan mereka bukan kepada ini, tapi suatu pembina yang ada khusus hanya di Jakarta Barat ya. Yaitu karena istimewanya Jakarta Barat, bukan saya, istimewa turun-temurun yang sudah diwariskan dari Prof. Oto, Pak Julius, sampai Prof. Henry Yoso, semua sampai ke saya ini ya. Justru bebannya di saya. Kenapa? Kita mau bergerak ke sini, nabrak Pradi. Saya nggak mau bersinggungan, menghindari benar-benar bersinggungan dengan Pradi. Gitu. Makanya saya coba mengambil kepada olahraga-olahraga seperti nanti mau ada biliar gitu loh. Tapi tetap bersama dengan Pradi, harus bersama. Karena kita harus bersinergi. Karena kalau enggak, orang mau bilang apa kok? Ini tadi kan kalau Bang Jutek bilang adalah ibu yang melahirkan, penyangga, dan tapi kalau kita hanya gontok-gontokan kan nggak mungkin. Itu yang nggak akan mungkin gitu loh. Yang nggak akan mungkin terjadi di masa kepemimpinan saya. Kita tetap harus bersinergi, apapun yang terjadi. Di masa kepemimpinan Abang dan di masa kepemimpinan Abang ke depan. Kemana ke depannya nih? Periode ini selesai, periode lagi kan gitu. Enggak, udah regenerasi lah. Udah langsung cari kader, kalau di Kadin, ayolah kita regenerasi lah. Sekarang ini kan saya lagi mulai mencari teman-teman rekan-rekan baru yang benar-benar baru lulus, akhirnya saya tampung. Oke, ayo kita belajar. Tapi kalau para macan-macan itu mengatakan jangan dulu lah turun gitu, udah di sini. Ya kalau para senior bilang jangan dulu, ya saya akan patuh. Tapi kan belum ada yang bilang. Nanti kita bikin bilang. Janganlah. Tugas kami. Bukan gini loh. Ini kan harus ada kader. Kita kaderisasi lah. Kalau nggak kapan yang muda. Ya nanti kita belakang aja lah. Kita dorong yang muda lah. Gitu loh. Terus Abang lanjut ke. Kalau DPN DPP kan memang saat ini saya sudah di DPN, sudah di DPP, dan sudah dari 2010 saya. Dan kalau di DPN di bidang saat ini ketua bidang pengangkatan dan magang advokat saat ini. Kebetulan nih Bang. Apa nih? Mulai nih. Karena ini bidang Abang, jadi aku mau sedikit bertanya tentang magang. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya tentang pendidikan. Pendapat Abang terkait dengan pendidikan advokat. Kalau pendidikan itu Pak Firman. Iya, tapi beliau kan lagi lemhanas, jadi nggak bisa diganggu. Jadi aku ke Abang aja dulu gitu. Dan sebagai advokat muda yang bisa dibilang the rising star. Pendidikan advokat saat ini sudah agak bergeser dari terahnya. Bergeser dalam arti? Orang-orang mengatakan seperti itu. Sudah mengikuti yang tadinya mungkin PKPA itu 3 bulan atau berapa bulan. Ini 1 minggu juga udah bisa jadi advokat. Itu di mana? Kalau di Pradi enggak? Iya. Nah, tapi yang ya kalau nggak 3 bulan ya Pradi sebulan jadi sebulan. Tapi kan ngikutin tren sekarang ini. Kalau nggak laku. Begini, saya bisa jelaskan. Saya kan produk yang 2008. Dulu memang saya juga pendidikan kan di Bali. Ini nih saya ya, versi saya ya. Dulu hampir 3 bulan atau 6 bulan gitu di sana. Karena kelasnya per minggu. 1 minggu sekali berapa pelajaran. Kalau sekarang kan enggak. 1 minggu, Jumat, Sabtu, Minggu dipadetin. Kalau dulu enggak begitu. Sabtu, Minggu udah pasti libur. Belajar hanya Jumat, Sabtu.
Minggu libur. Kalau ini kan nggak, dari Jumat, Sabtu, Minggu dipadetin. Jadi sebetulnya 1 bulan sekarang dengan 3 bulan dulu sama aja. Itu yang bisa saya lihat sekarang Tapi ini. silabus sama, tetap ada jam kurikulumnya, tetap sama kok. Tetap sama. Tapi hanya waktunya dipadetin. Kalau dulu misalnya 2 bulan seminggu 4 kali gitu kan. Jadi kan memang waktunya, tapi sekarang nggak, dipadetin. Tapi ada juga teman Bapak yang 3 hari udah bisa jadi advokat. Di mana? Bukan Pradi tapi. Ya udah kayak gini. Kalau kami di Pradi tetap akan menjaga itu semua. Itu kan ya, itu sudah pasti nggak mungkin kita lari dari sana. Kalau itu pasti. Tapi kalau di luar dari Pradi, kami nggak bisa bilang. Karena Pradi diberikan 8 kewenangan dan salah satunya mendidik ya. oleh undang-undang ya. Melaksanakan pendidikan, melakukan pengangkatan, ya itu di kami semua. Berarti masih aman nih kalau masalah pendidikan. Kita ke magang. Nah kalau magang ini kan magang nih banyak terjadi, bahwa kan magang harus 2 tahun dan harus berapa perdata, berapa pidana kan gitu. Itu masih begitu kan sampai sekarang atau sudah berubah lagi? Sejak 2015 dan terutama ada peraturan Pradi nomor 1 tahun 2015 itu sudah bergeser tidak seperti itu. Jadi kalau 6 perkara perdata 3 pidana itu sudah enggak. Itu, dan sekarang ini magang itu dihitung 2 tahun sejak kelulusan dia dari S1 hukum. S1 hukumnya kapan? Dihitung 2 tahun itu baru bisa. Itu 2 tahun dihitung magangnya di situ. Itu 2 tahun dari situ. Apalagi ya magang sih rata-rata dari situ. Nah, kalau sama umur yang 25. Pasti 25 itu nggak ada toleransi. Maksudnya kalau magang ini kan dia lulus kuliah belum tentu kerja ya di kantor hukum. Itu masih tetap dihitung masa magang. Magang itu kan gini, kalau kembali ke masa magang 2 tahun itu kan dihitung, patokannya ya, acuannya adalah sejak dia lulus ijazah S1 atau dari kantor magang yang mengeluarkan. Gitu loh. Seperti saya mengeluarkan ya, bahwa menyatakan seseorang bernama A setelah 2 tahun magang di kantor saya. Bener nggak bener kan kantor saya yang harus tanggung jawab. Kantor penerbit surat keterangan magang itu yang harus tanggung jawab. Ya kami di Pradi ya menerima itu aja. Gitu loh. Masalah bener nggak bener nanti kita kembalikan ke kantor magangnya. Tapi kan itu ada verifikasi nggak sih Bang? Misalnya diverifikasi dong. Ada verifikator yang misalnya kan ada pengajuan tuh, ini magang mau sumpah kan ada pengajuan dulu kan. Nah dilampirkan surat semua, magang itu. Semua. Nah itu banyak. Ada verifikasi nggak dari Pradi? Verifikasi dong. Karena kan gini, kita satu mintanya kita lihat dulu kantor ini kantor yang terdaftar di kita nggak. Kalau di kita ya kita percaya. Kita anggapnya percaya itu aja. Kali kan gini, karena kan setiap tahun itu ribuan yang kita angkat, yang kita angkat dan itu kan salah satu magang itu kan salah satu persyaratan untuk diangkat dan diambil sumpahnya. Ya kita kan nggak akan mungkin tervonis sekian banyak, itu kan nggak akan mungkin. Itu kita percaya aja, kecuali ada laporan yang menyatakan sebaliknya baru kita tindak. Itu nggak ada verifikator aja. Oh ini kantornya. Kalau kita verifikasi hanya kantornya. Oh kantor ini ya, kita lihat niatnya. Oh ya kita, udah kita anggap iya. Karena kalau kita telepon itu berapa ribu, nggak akan mungkin keburu. Itu. Ya. Jadi ada tapi nggak ada semacam database yang langsung pas begitu di input nomornya langsung gitu. Keluar itu justru yang kita lihat siapa nih advokat pendampingnya dan siapa kantornya. Kalau itu itu benar-benar di Pradi kita, anggota kita, ya udah kita. Nah kalau seandainya kalau bohong kan dia yang tanggung. Si pemagang ini ke Pradi Abang misalnya. Terus kantor yang mengeluarkan surat magang itu bukan misalnya Pradi. Oh kita tolak. Gitu. Kita tolak. Kita nggak boleh itu. Itu makanya begitu kita lihat niatnya bukan kita, advokat pendampingnya kita nih. Contoh Pak Julius ini kan kantornya pasti ke sana. Advokat pendampingnya bukan di sana. Kita tolak itu langsung. Kita drop. Nggak ada dispensasi. Nggak ada dispensasi. Harus pendamping dan pemilik kantor adalah di kita. Itu yang kita terapkan saat ini. Masalah, saya ingat nih mau ngekritik kemana ini. Masalah 2 tahun nggak 2 tahun itu kembali yang punya kantor itu aja. Moralitasnya dia aja udah gitu. Karena kan kalau kita cek lagi satu persatu akan mungkin membutuhkan effort yang sangat
tinggi ya gitu, karena ribuan nggak mungkin lah. Itu loh, agak-agak susah juga kan gitu loh. Tapi itu salah satu hal yang bisa membuktikan bahwa advokat itu berqualified atau tidak berqualified. Ya sejak adanya SK 073 itu ya semua advokat ya bagaimana kita bisa lihat. Contoh aja ada beberapa kan yang kita lihat saya nggak mau sebut nama, ada beberapa yang dikeluarin dari sini bikin sendiri. Pindah dari A pindah ke B, B buntu lagi dia bikin sendiri. Selesai. Mau gimana? Itu dia itu nggak. Tapi kami kalau kami di Pradi pimpinan Prof Oha ini, Prof Oto Hasibuan, kami tetap menjaga kok apa yang menjadi yang seharusnya, setidaknya kita masih ada rambu-rambu dan masih ada guidance-nya. Itu masih ada patokan lah harus seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya mau bersaing secara sehat, Pradi juga akan bertahan untuk mempertahankan kualitas itu ya? Iya dong, kita harus mempertahankan kualitas itu karena gini. Tapi kan nggak laku Bang. Kalau misalnya agak susah-susah ujian apa, tinggal dia ke tetangga sebelah juga bisa langsung lulus. Ya kalau itu kan kembalilah kepada advokat kan, calon advokat ini maunya seperti apa. Mau yang di kita yang memang ada apa ya. Ini kan sebenarnya kan lebih mudah sekali. Jauh lebih mudah. Kalau zaman saya nih, saya terangkan sebelum saya jadi pengurus ini, zaman saya dulu menjadi advokat itu pendidikan dulu, ujian, lulus ujian baru ambil kartu tanda magang, surat keterangan magang. Lulus dulu Pak, baru dihitung 2 tahun dari situ. Benar-benar 2 tahun dari situ. Jadi kita udah lulus dulu, jadi KIS dulu kartu izin sementara itu keluarnya. 2 tahun dari situ ngumpulin tuh 6 perdata. Kalau sekarang nggak ada KIS? Sekarang ini nggak ada. Kalau KIS itu kartu Indonesia Sehat bukan sih? Ya, Bu. Iya, Bu. Oh iya ya. Kalau di para advokat tuh kartu izin sementara dulu. Kalau di pemerintah kan kartu Indonesia Sehat ya. Ya, berarti kan ya bagus juga kan ya jadi sehat ya. Tapi apa yang dari segi pendidikan tidak perlu kita ragukan lagi Bang? Saya sih ada ide sebetulnya gini loh. Ini kan kalau magang itu kan sekarang ada namanya kartu tanda magang. Oke lah kalau yang sudah 2 tahun ini oke, yang kita pikirkan bagaimana saat ini yang benar-benar mencari magang. Bukan benar-benar mencari magang. Benar-benar ingin beracara. Tapi dia sendirian, nggak punya kenalan, nggak punya relasi, nggak punya koneksi apapun itu. Ini bagaimana yang harus kita pikirkan gitu ke depan. Dia benar-benar mau magang. Bukan mau magang apa, magang nih mencari pengalaman, cari ilmu. Ya kalau saya kan ada privilege. Ya kebetulan orang tua saya kan, papa saya memang udah dari kakek saya juga udah pengacara, udah gampang gitu. Karena ada orang-orang yang nggak bisa nih. Saya mesti magang mana sih, belajar di mana benar-benar cari ilmu gitu loh. Dan umurnya misalnya dia 22 tahun, masih baru boleh dilantik kan, diangkat sumpah 25 tahun. Itu di mana? Ya. Ini kan yang mesti kita pikirkan. Harusnya kan. Nah Pradi, ide Abang itu, Pradi bagaimana menyikapi itu? Saya sih belum bicara, baru ide ya. Baru ide sih. Jadi sebenarnya ada lembaga sendiri kah? Atau? Bukan. Kan kita sudah ada namanya PBH, Pusat Bantuan Hukum. Ada YLC, yang Lawyers Committee. Ini kan satu. Untuk magangnya benar-benar ya di PBH. PBH kan Pusbakum itu kan ada di pengadilan-pengadilan. Yang saya tahu ya. YLC ini kan untuk belajar berorganisasi anak-anak muda, yang muda-muda sebelum kita beranjak ke pimpinan nasional. Belajar organisasinya di YLC, belajar perkaranya ya di PBH. Bikinlah kartu tanda magang, gitu loh. Kan ada juga sekarang ini kartu tanda magang mungkin kalau untuk DPN ya kita kan nggak perlu untung lagi, kita naikin berapa, pengajuan berapa, ya kita kasih benefitnya untuk YLC dan PBH. Supaya mereka supaya tidak membebani daripada ketua-ketua DPC atau yang lainnya gitu. Mereka punya kantong-kantong punya pemasukan sendiri gitu loh dari kartu tanda magang. Itu tapi jadi harus dibikinin aturan juga dong. Ya itu tetap nanti kita bikinkan aturannya seperti apa gitu loh. Tapi kan untuk mereka belajar berorganisasi ya di YLC, untuk belajar mencari ilmunya ya di PBH, di pengadilan-pengadilan. Itu. Jadi mereka memang sudah turun ya, memang benar-benar magang. Ya? Benar-benar magang, bukan magangnya itu bukan dalam arti magang apa ya, tapi dalam mencari pendidikan menjadi pengalaman gitu loh benar-benar. Karena kan kalau di PBH gini, di kantorku mungkin nggak sebanyak di PBH, saya jamin.
Karena PBH banyak kasusnya, pembunuhan, pencurian, maling sepatu, maling apapun ada di sana gitu loh. Kita bisa belajar, perdata, pidana kan ada di sana semua. Kalau kita kayak misalnya kayak di saya lebih banyak perdata, ya mungkin perdata aja dan mungkin sebulan nggak bervariasi kasusnya gitu loh. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada kan nggak ada juga. Itu loh yang saya pikirkan. Tapi kalau di PBH kan pasti selalu ada. Dan kadernya kan juga pasti banyak. Kenapa mereka bisa nanti dibiayain? Ya itu dari kartu tanda magang. Apply lah ke Pradi, ke pusat, nanti kita keluarkan kartu tanda magang. Mungkin ada beberapa Tapi orang belum yang ada sekarang kartu tanda magang itu. ada kartu tanda magang ada, tapi mungkin kurang digunakan karena kan ada surat keterangan magang itu. Kok ada surat keterangan magang terus ada kartu tanda magang? Kartu tanda magang ini jadi sebetulnya kan kalau dulu yang tadi saya bilang kartu izin sementara itu kartu tanda magang sementara. Itu kalau dulu benar-benar terpakai karena dia harus lulus UPA dulu, ujian profesi advokat. Setelah lulus, dihitung tanda magangnya itu setelah dia lulus, dinyatakan lulus. Jadi 2 tahun benar-benar saat habis dia lulus nge-apply itu, nah itu baru benar-benar 2 tahun. Dan syaratnya ada 6 perdata, 3 pidana. Itu. Ya kalau sekarang surat keterangan magang itu kita anggap ya, saya sih anggap ya udah apa yang dikeluarkan oleh kantor advokat, rekan-rekan kita saya anggap benar itu, kita anggap benar. Karena kan nggak mungkin pengacara kan officium nobile nggak mungkin lah membuat surat keterangan tanda magang nggak benar kan itu. Asal dari kantor kita, Pradi organisasi kita, yang sama ya. Organisasi yang sama. Ya. Tadi itu saran Abang. Dari sekian. Ini bukan saran, maksudnya ini untuk keberlangsungan di daerah teman-teman. Oh, tingkat DPC maksudnya? Ya di tingkat DPC ini kan dari DPN ke DPC. Jadi DPC itu kan ketua DPC kan membawahi ada PBH, ada YLC. Ini kan semua akan menjadi tanggungan dari ketua DPC. Untuk meringankan sedikit ya, itulah ide saya. Siapa tahu bisa dijalankan. Kalau nanti untuk pastikan ini kan baru ide kasar. Siapa tahu ada pemikiran dari yang lain bagaimana untuk jalankan. Itu yang saya berharap supaya membantulah DPC, ketua-ketua DPC ketua-ketua di tingkat DPC itu loh. Tapi kalau YLC kan dia yang support ketua DPC kali. Nggak tahu, makanya kan ini kan kalau bisa saling bantu kan enak. Ke Bang Andra kan tinggal ganggu aja lihat mimpi, pasti langsung ditransfer kok. Bukan begitu, nah Bang, bukan. Bang Andra kan juga gini, sampai kapan sih mau ngerogoh ibarat saya tahu persis darahnya pengorbanan beliau juga seperti apa kita tahu. Tapi kan kalau ada bantuan sedikit dari kartu tanda magang supaya apa? YLC kan tempat ini loh sebenarnya idenya. YLC ini kan tempat ngedidik yang muda-muda, yang belum yang masih 22 tahun, 23 tahun mau masuknya tarik. Buktinya apa? Kasihlah kartu tanda magang, apply lah ke kita. Anak-anak itu mungkin bangga punya kartu tanda magang kita gitu loh. Kan ini kan kita nggak bisa, kita kan apapun yang kita bilang ini Pradi, pimpinan Prof. Otto Hasibuan ini anggota kita terbanyak loh. Mungkin dia memegang kartu, mungkin kita udah biasa, tapi kalau anak-anak ini kan kalau pegang kartu tanda magang kita tuh mungkin bangga. Kalau gitu. Perlu dibingkai gitu ya Bang. Ya, nanti itulah digantung kan, gitu loh. Iya. Ya. Bang, kita mau melenceng nih kembali lagi ke track ya. IKADIN kan telah melewati beberapa fase. Mulai dari dulu wadah tunggal, IKADIN wadah tunggal, dari Pradi, Puspadi, Pokrol dan sebagainya itu bersatulah di IKADIN kan. Sempat beberapa lama menyandang wadah tunggal. Walaupun pecah sama AI. Ya, pecah sama IPHI, AI kan. Kalau menurut Abang, apa yang harus dilakukan oleh IKADIN saat ini? Di tengah banyaknya organisasi advokat. Dan saya mau bertanya, di mana posisi IKADIN saat ini? Apakah IKADIN mau ikut-ikutan euforia semi multibar? Saya mengatakan semi multibar karena undang-undang belum menyatakan bahwa multibar kan gitu. Atau Pradi tetap IKADIN dalam hal ini tetap kami masih satu track, tidak berubah. Kalau sampai saat kita bicara ini kami tetap satu, nggak akan mungkin melenceng. Nggak akan mungkin itu. Nggak akan mungkin terjadi. Apalagi menjalankan 8 fungsi kewenangan organisasi yang ditentukan undang-undang, nggak akan mungkin. Mungkin kalau pendidikan mungkin, tapi mungkinnya seperti ini. Kita tetap menggandeng bersama dengan Pradi. Nggak akan mungkin IKADIN jalan sendiri, nggak akan mungkin.
Itu nggak akan mungkin. Itu namanya kita sudah menyalahi kodrat kita ya. Itu. Ya. Berarti ya yang hanya masih setia sih saya lihat ya Kadin kami sampai hari ini tetap menjadi penyangga dan pendukung dan nggak neko-neko. Gitu. Dan nggak akan mungkin kami menyalahkan akan fungsi kewenangan organisasi yang diatur oleh undang-undang, nggak akan mungkin itu terjadi. Gitu. Kita masih tetap setia kok dan akan setia terus selamanya. Ya. Apalagi Kadin Barat ya. Ya Kadin Barat itu pasti. Dan 5 tahun ke depan juga gitu kan. Iya, ya karena ya saya sebenarnya tidak mudah ya memancing beliau ini ya. Enggak, beda. Bukan kalau kita ngomongin saya kan dalam kasus saya sebagai Kadin Jakarta Barat berat kalau itu kan saya udah bilang pembina saya tuh, waduh, salah sedikit organisasi dibinasakan saya. Iya. Ya. Jadi Bang, apa saran Abang untuk Ikadin saat ini di tengah terdegradasinya moral advokat? Kita harus mengakui bahwa moral advokat sekarang ini dipandang sebelah mata sama penegak hukum yang lainnya dan juga masyarakat pencari keadilan. Mungkin gini, kalau di luar Pradi pimpinan Prof. Otto dan di luar Ikadin kami, mungkin itu silahkan aja. Tapi kalau untuk yang di kita, kayaknya sih enggak. Masih belum saya jamin, masih dipandang tinggi kok oleh penegak hukum yang lain. Mungkin yang lain iya. Tapi kami jamin enggak, karena kami tetap menjalankan pendidikan yang baik, magang kami juga baik, pengangkatan penyumpahan kami sesuai track yang ada, yang sesuai aturan, itu kan. Ya seperti itu sih. Ujian kami juga tetap, ujian profesi advokat kami ya? Tetap pakai outsourcing, yang zero KKN itu tetap ada di Pradi yang saat ini. Ya. Jadi Ikadin Jakarta Barat kapan akan melakukan PKPA? Rekrutmen sendiri aku mau masih belum, nantilah. Tapi rekrut tetap jalan ya Bang. Kalau rekrutmen walaupun susah ya tetap saya jalankan. Tetap kita coba. Dan sekarang ini sudah ada dan saya sedang bukan apa bahasanya, men-challenge teman-teman juga. Ayo monggo, mumpung aku bilang karena Prof. Otto Hasibuan adalah pembina di kita. Kalian kalau memang kalian bisa sampai 100 lebih, nanti beliau berkenan hadir untuk bukan penerimaan anggota baru lah kita bikin itu, penghargaan buat mereka juga. Tapi ini cukup challenge yang akan cukup berat. Tapi kita cobalah. Belum sekarang ini udah 40 lebih sih. Udah 40 lebih kita. Jadi walaupun susah ya gitu loh, walaupun saya ya ada ini itulah, walaupun susah tapi masih oke, masih bisa kok. Tuh. Tapi eksistensi tetap Abang jaga ya, Mas. Harus kita jaga dan memang kemarin agak ini ya oke lah saya bilang yang kalau kata Mbak Rizka tadi sempat tenggelam ya kita oke lah kita ini lagi kok. Tapi mencoba mencari. Bukan tenggelam itu, Abang tenggelam nggak mau muncul. Jadi kalau Pak Alam bilang dia di laut itu di dasar-dasar dia mainnya di dasar. Tapi ketika waktunya langsung dus gitu kan gitu. Enggak, kita kan nyari mutiara dulu di laut. Oh, iya. Mutiara lebih mahal ya, apalagi mutiara hitam ya. Ya mutiara laut. Enggak lah, saya tetap harus majukan Ikadin Jakarta Barat. Walaupun memang untuk di mananya tuh agak memang masih susah, masih sulit. Yang pasti tapi mencoba menghindari bergesekan dan tetap bersinergi dengan Pradi Jakarta Barat. Itu yang akan saya jaga. Itu yang saya akan jaga. Apapun itu saya tetap akan tetap gandeng dan bersinergi dengan Pradi Jakarta Barat. Oke. Ya. Bersinergi dengan Pradi Jakarta Barat. Karena saya juga wakil ketua di sana kan. Iya. Dan ya itu aku mau bilang karena beliau adalah wakil ketua. Dan Pak Asidu juga di Ikadin Jakarta Barat itu ketua penasehat. Jadi harus kita bersinergi berdua. Dan kalau nggak bisa dinasehati, dibinasakan sama para macan itu ya? Ya nggak tahu saya kenapa ke sana arahnya. Nggak itu udah. Ya makanya ada pembina ya. Sebetulnya kan saya kan punya hak prerogatif, tapi kita harus tahu diri aja lah gitu loh. Jangan sampai bergesekan, jangan sampai menimbulkan polemik gitu ya. Karena suka nggak suka Barat ini akan menjadi sorotan di mana-mana. Gitu. Apa yang mau Abang sampaikan? Ini last question. Apa yang Abang mau sampaikan untuk para
advokat di luar sana, advokat Pradi di luar sana, dan anggota yang militan Ikadin Jakarta Barat, termasuk para macan. Macan sih saya no komen ya. Takut dibinasakan. Bukan takut dibinasakan ya. Beliau kan yang mengajarkan kami semua ya. Kalau kita khususnya kalau untuk Ikadin Jakarta Barat, ya ayo kita berjuang mencari majukan Ikadin supaya kita bersama-sama tetap bisa komitmen menjadi pendukung dari Pradi, Pradi khususnya Jakarta Barat. Kita ngomong khususnya ya. Ya bersama-sama ayo kita majukan ini semua. Udahlah apa yang ada yang sudah terjadi ya udah ikutin aja. Fatsunnya itu aja. Jangan coba nyimpang sana sini, janganlah gitu. Dan kalau ada intrik organisasi juga diselesaikan di organisasi juga, bukan di luar ya. Ya harusnya kalau intrik ya kelarkan organisasi ya. Apa yang mesti dikelarkan di luar ya. Kalau baper kasih cimori aja. Kalau baper ya kita kasih kenangan manis aja lah. Kenangan manis aja. Emang ada yang baper? Siapa yang baper? On cam loh Bang. Oh iya. Emang makanya sih juga hampir kan. Gagal cimori ini. Oke, terima kasih Abangku waktunya. Semoga Ikadin Jakarta Barat tetap eksis dan selalu eksis karena ada para macan. Ya kan? Dan ya harusnya support lah ya Hukum ID ya untuk kita penyelenggaraan biliat ya. Pasti. Nanti penyelenggaraan biliat kami juga support. Ya, siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you Abang. Thank you ya.